Ya, jemaat dimohon duduk seketika. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat siang, shalom. Sebagaimana kita mengetahui bahwa hari ini Nona Vikaris, Nona Jen Abrahams menutup semua pelayanannya, masa vikariatnya di Jemaat Palungan Kasih kurang lebih 8 bulan. Nona Vikaris boleh berada bersama-sama dengan Katong di Jemaat Palungan Kasih. Untuk itu mungkin di saat ini ada ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Nona Vikaris. Kepada Nona Vikaris disilahkan. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPM Palungan Kasih, Ibu Pendeta El Stati Pikalawanti Talei, yang saya hormati PHMJ dan perangkat pelayan, Bapak Pendeta Ferry juga yang hadir dalam kebaktian di saat ini, dan yang saya kasihi dan cintai seluruh umat dan pelayan Jemaat GPM Palungan Kasih. Izinkanlah beta mengucapkan rasa syukur kepada Allah dalam bentuk pujian. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Syukur kepada Allah yang telah menjaga dan merahmati Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sampai saat ini. Syukur kepada Allah dan terima kasih karena Tuhan telah melindungi, menyertai, dan memberkati beta selama menjalani masa kevikariatan di Jemaat GPM Palungan Kasih. Di awal beta punya pengantar laporan vikaris, beta tulis begini. Tepat pada 2 Mei 2024, beta menuju ke Jemaat GPM Palungan Kasih. Penyambutan yang hangat dan penuh kasih oleh majelis jemaat itu memberi refleksi bagi beta bahwa di mana saja Allah mengutus, di situ kehadiran Allah dinyatakan oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan di tempat yang baru sekalipun. Hidupmu akan menjadi perjalanan yang tidak engkau ketahui, tetapi engkau akan berjalan dengan Tuhan. Sebab jemaat ini merupakan jemaat kedua, beta belajar dan bertumbuh lewat setiap kehidupan dan pelayanan di Jemaat Palungan Kasih. Tentu bukan hal yang mudah sebab pertama beta sudah di Jemaat Loki, lalu kemudian beta di Jemaat Palungan Kasih. Dan ya, berjalan dengan Tuhan sampai akhir, berjumpa, bertemu, mengenal jemaat ini, bikin beta pun hati sedih lain. Sebab akan meninggalkan jemaat ini. Jemaat GPM Palungan Kasih sebagai keluarga Allah. Kenapa beta bilang begitu? Sebab jemaat ini merupakan masyarakat yang heterogen. Tidak hanya ada GPM, tetapi ada gereja-gereja aliran Protestan lainnya. Agama lain pun juga ada. Bukan saja cuma ada orang Tawiri, tetapi ada orang Lease, ada orang Buru, ada orang Tenggara, ada berbagai macam. Semua berbaur menjadi satu, sing ada pembeda sekalipun. Biar sudekat dengan pusat kota, pinggiran kota, tapi kebiasaan yang masih hidup dalam jemaat ini itu saling bergotong royong, masih saling membahu satu dengan yang lain. Mungkin karena akang pun nama jemaat lain apa? Jemaat Palungan Kasih. Palungan Kasih
Palungan Yesus yang sederhana itu memberi makna dan ruang. Palungan Yesus, kehadiran Yesus bagi semua orang, sehingga kasihnya tidak hanya bagi bangsa pilihannya, namun bagi semua bangsa. Dan itu juga yang beta rasakan ketika beta berada di palungan kasih. Beta mau tanya dulu sebelum beta lanjut. Orang biasa bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu dong su kenal beta dong, su sayang beta ke belum? Setengah-setengah. Syukur kepada Allah. Mama papa, kakak adik, oma opa, om tante, dan kebanyakan lain untuk penerimaan selama 8 bulan lebih 14 hari. Sebab dari ratusan beta yang terakhir, beta minta maaf juga kalau selama 8 bulan ini ada hal-hal yang beta bikin salah, mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah Nona Vikaris yang kecil ini. Beta minta maaf kalau selama 8 bulan ini ada rumah-rumah keluarga yang beta belum sampai, ada makanan-makanan enak di meja makan keluarga yang beta belum makan akang. Ada cerita pahit manis yang beta belum dengar akang. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang beta belum topang akang dalam doa. Permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi beta percaya dan beta akan terus mendoakan umat palungan kasih, mama papa, kakak ade, oma opa, om tante semua, supaya tetap sehat-sehat, tetap baik-baik, tetap layang sayang-sayang layang. Untuk Bapak Ibu pelayan Majelis Jemaat periode 2020-2025, mama papa dan kebanyalai, Tuhan Yesus sayang mama dan papa dong. Mama dan papa dong bilang, Novik, katong sama-sama tutup ya. Kemarin tanggal 12, Majelis Jemaat periode 2020-2025 menutup seluruh tugas dan pelayanan mereka, dan di tanggal 19 ini beta pun mengakhiri seluruh proses kevikariatan. Tuhan Yesus sayang mama dan papa dong semua, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu pelayan Majelis Jemaat periode 2020-2025, Tuhan Yesus berkati selalu dalam melakukan seluruh tugas dan pelayanan. Tetap setia melayani Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu pengurus wadah dan organisasi semuanya dan kebanyakan, Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan dari tempat ini juga beta mau bilang, untuk beta punya mama papa piara, keluarga penatua, Bapak Emang Salamor, dan kebanyakan papa dan mama, untuk semua kasih dan sayang selama ini. Adik Ona juga, maaf kalau selama 8 bulan lebih 14 hari ini Novik bikin repot banyak-banyak. Tuhan Yesus sayang mama dan papa, kakak dan adik semua. Dan untuk Ibu Pendeta Els, mentor selama di jemaat, Ibu dan kebanyakan, memang betul yang Usi dan Bu Pendeta bilang kalau ini mentor paling baik. Memang antua ini paling abis baik. Beta percaya bahwa jemaat pun merasakan hal itu. Tuhan Yesus sayang mama dan papa, Bapak Oni, Mendo, Alvin dan juga Elvan. Dan untuk orang-orang baik yang beta sebut sebagai sahabat dan kebanyakan sudah menemani setiap proses ini, terima kasih banyak Jemaat GPM Palungan Kasih atas nama pribadi, bahkan keluarga, beta mama papa, sementara hadir juga dalam kebaktian di saat ini. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Doa dan sayang selalu memeluk jemaat ini. Beta tutup dengan 3 pantun juga Bapak Ibu.
Beta tunggu dia datang. Ternyata ada di sektor Getsemani. Walaupun kita berpisah sekarang, suatu saat kita bertemu lagi. Pantun yang kedua, jalan-jalan ke sektor eklesia. Pulangnya diantar bunda. Bunda mana? Banyak momen yang dilalui bersama, sampai jumpa di lain waktu. Yang terakhir, masih ada satu sektor. Hujan gerimis di sektor Bethlehem. Langit gemuruh, semuanya basah. Sudah habis masa Vikaris menanam, pamit undur untuk berpisah. Terima kasih semua, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Kau selalu punya cara untuk mengubah, ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaik, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Ini lagu untuk Kakak Jen.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Ketua Majelis Jemaat. Kepada Ibu disilahkan. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, orang tetua, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Keluarga Abrahams yang berkenan hadir di hari ini dengan penuh kasih, Shalom. Ya, seperti kata pengkhotbah atau yang sering ketong aplikasikan akan dalam ketumpung kehidupan setiap hari, ada masa untuk datang tapi juga ada masa untuk pergi, ada masa untuk berjumpa dan ada masa untuk berpisah. Mungkin itu yang saat ini sementara ketong alami ketika Jane, begitu beta menyapanya, akan mengakhiri masa vikariatnya sejak 5 Mei yang lalu 2024 sampai di hari ini. Bapak Ibu, sepanjang beta menjalani tanggung jawab sebagai pendeta, Jane vikaris yang kedua. Jadi cuma menjadi mentor untuk 2 vikaris, dua-duanya perempuan. Dan mungkin karena ketumpung jarak yang cukup jauh, ya, maka hubungan kita lebih dekat ke arah hubungan mama dan anak. Dan karena itu walaupun seringkali sesama pendeta adik kakak ketum menyapa Bu dan Usi untuk kakak-kakak, tetapi kemudian dengan para vikaris dan Jane khusus, sebutan mama dan anak itu sangat melekat dalam hati dan dalam ketumpung kebersamaan hampir kurang lebih 8 bulan ini. Itu pun Jane pakai akang untuk semua orang tetua, teman-teman majelis jemaat yang ada di Palungan Kasih, mama dan papa, adik dan kakak. Dan sebutan-sebutan itu sebenarnya secara psikologi menunjukkan bahwa ketung keluarga, ketung sing ada jarak, ya. Betapa dia begitu melekat di ketumpung hati, menjadi bagian dari ketumpung hari-hari hidup kurang lebih 8 bulan ini. Nah, ada satu hal selama 8 bulan ini yang ketun jalani bersama dengan Jane, ketika ketun tahu bahwa dia punya kondisi fisik yang kurang sehat, dan karena itu pergumulan jemaat ini, pergumulan para pelayan untuk selalu menopang kesehatan dari Jane dan berharap dia bisa menjalani masa vikariatnya ini dengan baik, sehingga boleh selesainya juga dengan baik. Di dalam rentan waktu itu, menghadapi kondisi-kondisi kesehatan Jane, beta sing tahu bagaimana keluarga yang mungkin sudah terbiasa dengan kondisi Jane, yang kadang sedikit lemas, yang kadang sakit, yang kadang, tapi for beta pernah melihat satu waktu di mana dia benar-benar drop, dan itu sangat sedih, ya, dan itu sangat sedih. Tetapi kemudian itu kali pertama beta melihat Jane menangis, dan hari ini untuk kedua kalinya beta melihat Jane menangis. Tetapi kemudian ketika dia bangkit, dia menjadi wanita yang atau perempuan yang kuat dalam menghadapi situasi ini. Dan dengan semangat yang dia punya, yang ketum berikan, itu memberikan dorongan kepada Jane untuk bisa mengakhiri masa vikariatnya dengan baik.
Ada sisa 7 orang yang akan ditabiskan di akhir angkatan ini. Mereka berenam sudah mendahului Jane, sementara menunggu Jane yang terakhir untuk proses-proses yang mengarah ke ditabiskan sebagai pendeta GPM. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu yang pasti, dia tetap ada di ketompo hati. Palungan Kasih menjadi rumah yang kedua untuk Jane. Kapan saja Jane mau datang, mengambil bagian, bermain, tertawa, tetap menjadi bagian dari Keton di Palungan Kasih. Dan Keton tetap berdoa supaya Jane sehat dan kemudian bisa mewujudkan apa yang dia rindukan sebagai seorang pelayan firman di gereja Protestan Maluku ini. Akhirnya beta mau bilang bahwa ada Jane, ada tanda kasih yang jemaat ini mau berikan kepada Jane sebagai tanda kasih yang kemudian bisa Jane pakai selama melakukan tanggung jawab sebagai seorang pelayan firman di gereja Protestan Maluku. Dengan sukacita jemaat ini memberikannya sebagai kenang-kenangan, tetapi juga untuk menopang Jane dalam tanggung jawab pelayanan ke depan. Sedihlah Bapak Ibu, tapi itulah situasi saat ini. Selamat untuk mempersiapkan diri menerima tanggung jawab yang baru. Ketum pendoa selalu menyertai. Ada satu hal yang beta janji for Jane, kalau Tuhan sayang pada waktunya Jane ditabiskan sebagai pendeta GPM, maka khotbah sulungnya akan ada di Jemaat Palungan Kasih. Itu menjadi kerinduan kita untuk menyaksikannya berdiri di mimbar dan memakai toha pendeta itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semua yang sudah menopang Jane selama ini. Terima kasih juga keluarga Abrahams yang telah mempercayakan Jane ada di tengah-tengah ketong kurang lebih 8 bulan. Kadang beta bilang pulang ke Karampanjen dulu untuk istirahat kalau rasa sehat. Siapa mama di sini saja tetap sehat. Itu menjadi kekuatan bagi dia dan dia percaya bahwa dia ada dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Ada begitu banyak dukungan doa dan menyertainya. Dan dia membuktikan akan di hari ini bahwa oleh kasih karunia Allah dia menyelesaikan masa vikariatnya dengan baik. Terima kasih, selamat hari Minggu, Shalom. Selanjutnya kita akan ada dalam pemberian tanda kasih dari Jemaat Palungan Kasih kepada Vikaris Nona Jenny Abrahams. Untuk itu kepada Nona Jenny dipersilakan untuk ada di depan didampingi oleh kedua orang tua kekasih. Ya, kepada Bapak Pape Tuhumuri dipersilakan untuk memberikan tanda kasih ini mewakili Jemaat Palungan Kasih kepada Nona Vikaris.
Nona Vikaris tetap berdiri bersama dengan kedua orang tua kekasih. Bapak Ibu Jemaat, kita akan ada dalam jabat tangan bersama dengan Nona Vikaris bersama kedua orang tua. Untuk itu pertama kami mengundang dengan hormat Ibu Ketua Majelis Jemaat beserta staf Majelis Jemaat untuk ada dalam jabat tangan, diikuti oleh Bapak Ibu Majelis Jemaat periode 2020-2025 untuk jabat tangan bersama dengan Nona Vikaris bersama dengan kedua orang tua kekasih. Ya, diikuti Bapak Ibu mantan Majelis Jemaat periode 2020-2025. Bapak Pendeta Ferry silakan untuk ada dalam jabat tangan. Setelah ini Bapak Ibu Jemaat yang ada di sebelah tangan kanan beta dipersilakan untuk ada dalam jabat tangan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Diikuti Bapak Ibu Jemaat yang ada di bagian tengah. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu.
Bapak Ibu di sebelah kiri Beta. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang awet dan tinggi hanya untukmu. Diikuti Bapak Ibu yang ada di ruang serbaguna dan juga di balkon.